sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada satu hal yang sangat penting untuk kita ingat pada hari ini. Kalau kita membaca firman Tuhan sebentar, mulai dari ayat 1, 2, 3, 4, 5 itu penuh dengan berkat, 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 berkat. Kemudian ayat yang kita sebentar renungkan, kita tahu kita bisa saja goyah karena diterpa oleh badai dahsyat omongan orang. Oleh sebab itu, kita harus mengalahkannya dengan apa? Omongan Tuhan. Apa itu? Inilah Alkitab kita ini, kata-kata Tuhan. Kalahkanlah kata-kata iblis dengan kata-kata Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang menjamin, melindungi, menjaga, memelihara, menguatkan kami di tengah-tengah serbuan berita negatif dari media sosial, dari mana-mana, dari koran, dari televisi, dari mana-mana. Terima kasih Tuhan. Beri kekuatan kepada kami untuk menang mengatasinya dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7. Mazmur pasalnya yang ke-112, Mazmur 112 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan.
ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Itu kabar celaka itu dalam bahasa yang lain disebut bad news. Kita bisa tambahkan dengan negative news, bad news, black news. Atau kita tahu istilah apa? Pemerasan itu disebut blackmail. Saudara pemirsa, mari kita lihat rahasianya apa sehingga orang ini bisa tahan terhadap serbuan berita-berita negatif, berita-berita hoax yang sekarang berseliweran di mana-mana melalui media sosial. Mari kita baca ayat 1. Oh, haleluya. Firman Tuhan mengatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Perintahnya itu ialah firman Allah ini. Jadi saudara sekalian, kalau sudah menang atas serbuan bad news, maka sudah harus menggunakan apa? Good news dong. Jadi tolong kita ingat ini baik-baik dan jangan pernah lupa seumur hidup kita. Mengapa? Amat sangat berbahaya bila kita memberi telinga kita kepada bad news, berita negatif, berita hoax yang berseliweran di media sosial. Oleh karena itu, mari kita sekarang mengisi penuh pikiran kita, hati kita dengan good news, Injil Yesus Kristus. Inilah Alkitab ini, ya. Penuh dengan kabar baik, penuh dengan berita sukacita, kabar kemenangan. Nah, kalau kita mau hidup berkemenangan, hidup dalam sukacita di tengah-tengah semua berita negatif itu, hiduplah dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya saya menolong saudara sekalian, berkali-kali saya sudah umumkan, bacalah renungan saya di Facebook, renungan yang tertulis, namanya Makanan Bergizi Hari Ini. Di bagian akhir saya menuliskan tentang ayat firman Tuhan yang engkau harus baca selama setahun. Jangan lewatkan, ya. Maka setiap tahun kalau engkau sudah mengikuti program saya ini selama 5 tahun, engkau sudah 5 kali menghabiskan baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Sangat berbeda dengan saudara yang hanya tahu ayat-ayat emas saja. Ini berbahaya untuk hidup saudara sekalian. Mari kita lebih banyak mengisi diri dengan keseluruhan dari firman Tuhan ini, ketimbang hanya menghafal beberapa ayat emas yang kita sebut ayat emas. Sebenarnya semua ayat itu ayat emas saudara sekalian. Good news, kabar baik. Baik. Mari kita lihat di sini. Ya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Mengapa? Bad news itu selalu menakutkan. Ya. Ada orang yang katakan, sekarang lagi rame-rame apa penculikan anak, sehingga orang tua, ibu-ibu ketakutan. Anaknya bahkan tidak boleh keluar rumah. Dan itu kurang baik untuk anak-anak. Karena anak-anak pada umur mereka mulai dari 3 tahun sampai 7 tahun itu mereka perlu sosialisasi awal dengan teman-teman sebaya mereka di lingkungan mereka. Sekarang tidak boleh keluar karena sudah terpengaruh dengan bad news. Setelah diteliti ternyata tidak betul. Ya, pernah juga terjadi, tidak tahu saya berapa tahun yang lalu, di mana orang katakan bahwa untuk membuat jembatan itu harus ada korban manusia di situ. Ya, cobalah sudah tanya kepada menteri itu, menteri pembangunan, ya, menteri pembangunan, menteri PU, ya, betulkah hal itu? Coba sudah lihat, tanyalah mereka.
Mana ada orang mengorbankan manusia ketika memasang tiang pancang pada itu. Itu semua bad news. Semua itu berita hoax. Tetapi orang suka sekali menganggap itu kebenaran. Nah, itulah sebabnya mengapa pikiran kita, hati kita terkontaminasi. Oleh karena itu, hiduplah takut akan Tuhan dan hiduplah dengan cintamu kepada firman Tuhan, kepada good news, sehingga engkau sanggup mengalahkan semua bad news, berita hoax, berita bohong, kabar-kabar ngawur yang menyerbu pikiran kita melalui berbagai cara, khususnya melalui media sosial. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah-Mu kepada kami pada saat ini. Tuhan, tolong kami semua untuk mengerti firman Tuhan ini, dan kami menang karena pikiran dan hati kami dipenuhi oleh good news, kabar baik dari Tuhan. Alkitab ini Tuhan, supaya kami menang mengatasinya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.